Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soket audio, atau orang menyebutkannya soket TOA atau soket Akai, atau yang lebih ekstrim ada yang mengatakan wedoan, soket wedoan gitu ya. Ada yang lebih universal lagi yang menyebutkannya dengan nama soket female dengan ukuran 6,35 gitu ya. Oke, soket ini memang sering digunakan pada sistem audio elektronik, tetapi seperti biasa di Kreativa Channel tidak akan jauh dengan instrumen ataupun alat musik. Pada kesempatan kali ini, soket yang akan kita bahas di sini akan saya terangkan supaya Anda bisa lebih detail dan lebih bisa memahami tentang berbagai macam soket, baik itu dimensinya, ukurannya, kriterianya, modenya, tipenya, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman, memang soket yang ada di instrumen musik itu bentuknya, modelnya, fungsinya, bahannya aneh-aneh ya. Tidak seperti soket yang sering dijual di toko elektronik offline, baik itu toko yang ada di sekitar kita, toko elektronik di sekitar kita, maupun toko elektronik pada umumnya. Karena apa? Karena instrumen musik itu sebagian besar adalah barang impor gitu. Dan dia mengutamakan kualitas, sebab instrumen musik itu biasanya sifatnya portable. Jadi sering dicabut, dipasang, dicolok, dicabut, seperti itu. Jadi secara tidak langsung dia akan menggunakan bahan yang berkualitas. Soket itu yang ada pada instrumen musik, baik itu yang akan kita bahas ya, baik itu yang digunakan pada efek gitar maupun pada keyboard. Keyboard dibagi lagi, ada workstation, ada arranger, ada synthesizer, ada MIDI controller dan lain-lainnya. Untuk selain keyboard, kadang juga digunakan pada modul drum atau drum pad. Jadi fungsinya sangat banyak sekali, atau diaplikasikan banyak sekali. Tidak hanya di efek gitar saja, tetapi ada di instrumen musik yang lainnya. Oke. Seperti ini sudah saya siapkan, bentuknya aneh-aneh ya, tidak seperti yang ada di toko elektronik itu. Bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, dimensinya juga berbeda-beda, ada yang jumlah kakinya 3, ada yang 4, ada yang 6, ada yang sampai 9 kaki seperti ini. Bahannya ada yang bodinya ada yang dari plastik, ada yang dari logam juga, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna keemasan. Untuk kaki-kakinya ada yang semuanya ya, semua kaki-kakinya berbahan logam, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, Anda bisa melihatnya gitu. Untuk efek gitar seperti Boss atau Nook atau Line 6 POD atau Moore, Zoom, Digitech atau Korg, itu berbagai macam soket ada di sini, sudah saya persiapkan. Mungkin kalau ada yang kurang juga mohon koreksi gitu ya. Terus untuk keyboard Yamaha atau Roland atau Korg atau Medley atau Teknik dan lain-lain,
Mungkin juga ada ya di sini juga soketnya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut biar teman-teman bisa paham tentang kriteria dan model atau tipe masing-masing soket beserta fungsinya gitu ya. Memang fungsi utama dari soket tadi itu sebagai konektor atau penyambung antara dua kutub biar bisa menyatu. Tetapi ada fungsi lain yaitu beberapa konektor dilengkapi dengan fungsi switch gitu. Jadi teman-teman jangan beranggapan hanya sebagai mengkonekkan saja, tetapi ada yang berfungsi sebagai switch. Switch tadi juga berfungsi berbeda-beda. Dia berfungsi untuk men-switch, untuk menggabungkan jalur yang lain. Ada juga fungsi switch sebagai mute agar output tadi itu bisa bersinggungan langsung dengan ground, agar istilahnya apa ya, input tadi itu bisa menuju ground, dalam arti dia akan menjadi nol signal agar tercipta volume yang 0% atau mute gitu ya. Oke, langsung saja saya sebutkan kriteria dari soket tadi itu. Dibagi menjadi 4 kriteria. Satu, stereo. Kedua, kriteria mono. Kedua, dilengkapi switch. Dan kriteria yang keempat adalah tanpa switch ya, tanpa dilengkapi switch. Oke, jadi ada 4 kriteria. Selain kriteria, ada model atau tipe. Di sini saya menemukan 5 model atau 5 tipe. Satu, tipe stereo tanpa switch. Terus tipe yang kedua atau model yang kedua yaitu mono plus single switch. Terus stereo. Nah, tipe yang kedua adalah stereo dengan single switch. Terus yang keempat adalah stereo double switch. Dan yang kelima adalah stereo triple switch. Saya ulangi, 5 tipe ada stereo tanpa switch, terus mono dengan 1 switch, stereo dengan 1 switch, stereo dengan double switch, dan stereo dengan triple switch atau dengan 3 macam switch gitu. Oke, modelnya ya atau dimensinya seperti ini, macam-macam sudah saya sebutkan ya, sudah saya perlihatkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang model ini juga macam-macam. Yang sering digunakan untuk efek gitar itu yang model seperti ini. Jadi murnya mur dalam. Nah, seperti ini ya. Kalau yang tanpa mur dalam seperti ini ya di toko elektronik banyak. Nah, ini yang dilengkapi mur dalam sama ring plastik seperti ini. Ini di efek gitar sering kita jumpai gitu ya. Kita singkirkan dulu. Sebagai informasi, saya akan mengujinya dengan menggunakan multitester. Kita manfaatkan buzzer sama LED indikator ini ya. Kita arahkan ke buzzer atau kita fungsikan sebagai penguji konektivitas saja. Oke. Setelah itu saya juga memanfaatkan jack atau mel atau lanangan sebagai pengujinya nanti. Kita menggunakan 2 tipe, stereo sama mono. Oke. Ini saya geser. Kita ambil 5 tipe tadi. Yang pertama kita ambil
yang model atau tipe stereo tanpa switch. Nah, seperti ini, stereo tanpa switch. Nah, seperti ini ya. Terdapat 3 kaki atau 3 pin seperti ini. Nah, oke, kita on kan. Kita gunakan probe-nya, sama karena kita menguji yang stereo, kita gunakan jack yang stereo. Sebelum kita uji menggunakan jack, kita pastikan tidak ada hubungan apa-apa masing-masing switch, masing-masing kaki maksudnya ya. Ini menandakan bahwa kaki-kaki ini tidak mengandung unsur switch. Demikian juga yang ini. Nah, ini adalah tipe stereo tanpa switch. Oke, kita uji. Kaki yang pertama yang paling depan, pada umumnya soket itu kaki yang depan itu adalah berfungsi sebagai ground, otomatis dapat groundnya atau dapat seperti ini ya, dapat ground atau dapat pinggir ya, seperti ini. Langsung kita coba yang L atau R nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang tipe stereo tanpa switch. LR nya kita coba. Nah, ini yang tanpa switch. Kira-kira dapat dipahami ya. Jadi ini soket stereo biasa tanpa fasilitas switch. Nah, selanjutnya mono. Nah, soket mono dengan single switch atau satu switch. Nah, seperti ini. Dimensinya, warnanya, bahannya berbeda-beda. Posisi kakinya juga berbeda-beda. Ya. Oke. Tadi saya sebutkan tipe mono dengan single switch atau satu switch. Kita lihat, kita cari dulu posisi switchnya di mana. Oke. Kita cari posisi switchnya. Oh, berarti ini posisi switchnya. Nah, sama. Ada di ujung-ujung kaki. Ini posisi switchnya. Kalau yang ini, nah yang ini posisi switchnya ada di ujung sama di tengah. Nah, di saat dia tidak digunakan, switchnya berfungsi mengkonekkan dua kaki yang paling ujung ini. Nah, ini sama ini. Dia dalam kondisi connect atau short ya. Nah, sekarang kalau kita menguji yang mono, berarti kita menggunakan jack yang mono juga. Nah, kita ambil yang ini, nah, model yang ini, kita pasang. Kita cek, harusnya switchnya putus. Nah, betul kan? Harusnya switchnya putus. Nah, kita cek, yang paling pinggir tetap ground. Kita cari kutub yang dikonekkan bagian channelnya atau L
R-nya. Nah, kalau mono berarti ada satu, kalau ndak channel 1 ya channel A, nah, istilahnya gitu. Oh ternyata ini, yang ini tidak akan connect apa-apa. Nah, dia hanya men-switch ini terhadap ini, gitu ya. Selanjutnya kita uji yang satunya lagi. Harusnya ini juga tidak connect setelah dimasuki jack. Nah, betul kan? Sama. Ini dapat ground dan innernya adalah ini. Ini tidak dapat apa-apa. Selanjutnya pinggir ground, innernya ada di sini. Ini tidak dapat apa-apa, dan ini posisinya harus putus, tidak connect. Oke, udah ya. Oke, dapat ground, innernya ini tidak dapat apa-apa karena dia mengkonekkan ini sama ini. Oke, berarti ini adalah tipe mono dengan single switch. Nah, jika Anda membeli soketnya ini, Anda bisa berkunjung ke Saya Musik, ke toko Saya Musik. Tokonya ada di Shopee, Bukalapak, dan di Tokopedia. Nama tokonya adalah Saya Musik. Seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah tadi tipenya atau modelnya, menggunakan switch atau tidak, mono atau stereo. Terus posisi kakinya perlu diperhatikan. Ya, posisi kakinya perlu diperhatikan karena apa? Berhubungan dengan lubang PCB. Seperti ini beda, ya kan? Terus seperti ini tidak berjajar lurus. Nah, ada geser sekitar ya 1 mili lah. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mono stereonya, berapa jumlah kakinya dan posisi kakinya, serta ada fungsi switchnya atau tidak. Selanjutnya kita uji yang tipe ketiga, yaitu stereo single switch seperti ini. Nah, ini terdapat 4 kaki ya. 1, 2, 3, 4, terdapat 4 kaki. Nah, ini adalah stereo single switch, berarti ada L, ada R, atau ada channel 1, channel 2, atau channel A sama channel B. Dilengkapi satu switch, ya, perlu diperhatikan, dilengkapi dengan satu switch. Otomatis kita mencobanya dengan menggunakan jack stereo. Sebelum kita masuki jacknya, kita cari switchnya di mana. Oke, ini tidak, ini tidak, ini juga tidak. Oh ternyata ini switchnya. Oke, ini kalau dimasuki jack harus putus nanti. Coba kasih jack stereo, putus ya. Kita perhatikan suara buzzer sama alat ini loh, alat indikator ini. Kalau kita cabut, nah connect. Kalau kita pasang, tidak akan connect switchnya. Selanjutnya kita menguji posisi fungsinya ya. Seperti biasa, ground dapat pinggir. Terus LR-nya kita uji satu-satu, kita gunakan ini aja ya. Nah, yang satunya lagi adalah ini.
Nah, ini tidak ada hubungannya apa-apa. Oke. Nah, ini yang stereo single switch. Nah, selanjutnya kita uji yang tipe yang keempat, yaitu stereo dengan double switch. Nah, seperti ini. Stereo dengan double switch. Ini jumlah kakinya 9, tapi stereo double switch itu ada yang kurang dari 9 kakinya. Jadi sebetulnya soket itu berbagai macam tipenya, bentuknya, jumlah kakinya, warnanya, dimensinya, posisi kakinya. Nah, langsung saja sebelum kita uji, sebelum kita tahu fungsinya, kita harus mengujinya terlebih dahulu. Kita cari switchnya, di mana switchnya. Oh, kita menemukan switchnya ada di sini. Karena stereo, kita coba cek stereo. Nah, akan putus jika dimasuki jack. Nah, kita sudah tahu switchnya. Berarti yang satu kemungkinan ini. Nah, ada 2 switch. Nah, ketemu ya. Switchnya ini dengan ini, yang satu, dan yang satunya lagi ini dengan ini. Oke. Ini adalah tipe yang keempat, yaitu stereo double switch. Sekarang kita coba aja, kita masukin jack. Ternyata putus switchnya. Nah, bekerja berarti ya. Dan jika dipasang jack, switchnya akan menggabungkan pin yang lainnya, kaki yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita cabut, ini tidak, ini akan gabung dan ini akan putus. Kalau kita pasang jacknya terbalik ya, ini akan putus dan ini akan gabung. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari kutub-kutub LR-nya sama ground-nya. Seperti biasa, ground ada di depan, seperti ini. Kutub channel 1 atau channel A-nya atau LR-nya ada di sini. Yang satunya ada di sini. Oke. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ini dapat ini dapat ini. Dan ini sudah dikasih tanda ya. Yang switch tidak ada apa ya? Ini dikasih cowakan ini ya. Ini fungsinya sebagai konektor penyambung LR atau channel 1 channel 2, dan yang tidak dicowaki ini berfungsi sebagai switch. Oke. Ini yang tipe keempat. Tipe yang kelima ada yang terakhir ya, adalah yang terakhir, yaitu stereo triple switch. Nah, seperti ini. Stereo triple switch. Nah, ini dilengkapi mur dalam seperti ini. Oke. Kita uji sekalian. Kita lihat switchnya, kita cari switchnya. Ini switchnya satu, ini switch juga, ini switch juga. Jadi terdapat 3 macam switch ya, terdapat 3 switch atau triple switch. Kalau ini tidak ada hubungannya sama sekali. Oke, jadi switchnya ada di kanan sama kiri. Nah, setelah kita masuki jack stereo, nah,
kita akan tahu fungsinya. Ini akan terputus switchnya. Nah, terputus switchnya. Dan kita akan tahu, kita cari ya, groundnya yang mana. Ini groundnya ada di sini ya, sebelah kiri ya. Kalau kita lihat dari pandangan bawah, sebelah kiri groundnya. Terus kita cari LR nya ada di sini, dan satunya lagi ada di sini. Yang ini tidak ada hubungannya apa-apa. Oke, ini adalah hanya sebagian model atau tipe dimensi bentuk macam-macam soket toa atau akai soket ya, atau female-nya atau wedokannya dengan ukuran 6,35 mm. Sebetulnya sangat banyak sekali jenis-jenis soket, tapi yang saya bahas di sini hanya sebagai batasannya adalah untuk instrumen alat musik, baik itu untuk efek gitar, keyboard, MIDI controller, drum pad ya, dan drum digital, dan masih banyak yang lainnya. Demikian dari saya, Bapak Aksan, di Kreativa Channel pada kesempatan kali ini. Semoga sangat bermanfaat. Seperti biasa, jika Anda membutuhkan spare part ini ataupun spare part lainnya yang berhubungan dengan efek gitar dan instrumen musik yang lainnya, Anda bisa mengunjungi toko online yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nama tokonya adalah Sai Musik. Nama tokonya adalah Sai Musik. Demikian dulu dari Kreativa Channel bersama saya, Bapak Aksan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.